Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zainul Akbarudin sebagai pembina PMR Putri dan teman saya Hasan Bisri SPDI sebagai pembina PMR Putra, yang insya Allah akan membersamai kalian dalam 1 tahun ke depan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Astana Japura. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Astana Japura ini ada beberapa ekstrakurikuler. Salah satunya adalah ekstrakurikuler PMR Wira SMA Negeri 1 Astana Japura. Apakah itu PMR? PMR singkatan dari kata Palang Merah Remaja, merupakan suatu organisasi yang mewadahi pembinaan dan pengembangan Palang Merah Indonesia di kalangan remaja. PMR ini merupakan organisasi yang awalnya dibentuk oleh PMI karena Eskul PMR ini menuntun remaja Indonesia agar dapat membantu sesama, berperilaku hidup sehat, menjauhi hal-hal yang bersifat negatif. PMR dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu PMR pemula, yaitu PMR yang berusia 6 tahun sampai 12 tahun. Dan PMR Madya, PMR yang anggotanya berusia 12 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan untuk usia SMA, yaitu PMR Wira, yang anggotanya berusia 15 tahun sampai 17 tahun. Adapun perlu kalian ketahui bahwa program PMR di SMA 1 Astana Japura ini yang pertama adalah perekrutan anggota PMR Wira baru yang seperti sekarang di bulan Juli ini, yaitu pengenalan PMR di kelas 10. Yang kedua adalah pembinaan kesehatan dari kecamatan, dari Polsek, dari Puskesmas, dan Ramil, KUA, dan PLB. Yang ketiga adalah kegiatan penjaringan kesehatan kelas 10 yang biasanya bekerja sama dengan Puskesmas Astana Japura dan itu sudah rutin dilakukan 2 bulan sekali. Program yang keempat yaitu pemeriksaan berkala dari Puskesmas khususnya untuk kelas 11. Nah, pemeriksaan berkala ini biasanya yang dicek adalah berat badan, tinggi badan, kesehatan gigi, rambut, dan mata. Program berikutnya yang kelima yaitu pelantikan calon anggota PMR Wira. Sedangkan program yang keenam yaitu latihan rutin ke PMR. Yang ketujuh yaitu yang biasa dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu pada kegiatan saat ketika upacara bendera P3K. Kedelapan, latihan kepemimpinan. Program yang kesembilan yaitu tentang kepalang merahan. Berikutnya adalah program donor darah rutin yang biasa dilakukan 3 bulan sekali. Kita bekerja sama dengan PMI Kabupaten Cirebon. Yang ke-11 yaitu bakti sosial ke PMR-an. Dan ke-12 latihan gabungan. Berikutnya tentang reorganisasi kepengurusan. Jadi untuk yang sudah naik kelas 12 biasa diadakan reorganisasi kepengurusan untuk kelas 11 yang menjadi pengurus intinya. Berikutnya yaitu program PMR yang berikutnya yaitu ada Diklat PMR, ada KKR, latihan simulasi penanggulangan bencana, peringatan hari ulang tahun PMI, upacara hari ulang tahun PMI, dan Jumbara Nasional yang biasa dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, dan yang terakhir adalah halal bihalal. Adapun materi PMR Wira Astana Japura yaitu yang pertama adalah Palang Merahan, Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Internasional. Dan yang kedua yaitu materi tentang PBB. Kita juga perlu ada materi tentang peraturan baris per baris. Ketiga adalah materi tentang pertolongan pertama yang biasa disingkat dengan materi PP, dan yang keempat yaitu materi pendidikan remaja sebaya atau biasa disingkat dengan PRS. Yang kelima adalah PK atau perawatan keluarga, dan yang keenam itu
ada materi tentang Sinchan atau ASB, yaitu Ayo Siaga Bencana, yang biasanya kita melakukan simulasi apabila terjadi bencana. Yang ketujuh yaitu materi tentang kepemimpinan, karena kita semua pasti minimal harus bisa memimpin diri kita sendiri. Materi yang kedelapan yaitu pengabdian masyarakat. Materi yang kesembilan tentang komunikasi, dan yang ke-10 adalah materi tentang kerjasama. Itulah ada beberapa materi dalam PMR Wira Astana Japura, jadi mencakup ada 10 materi. Adapun materi tentang kepalang merahan, yang tadi yang pertama adalah materi kepalang merahan, itu mencakup tentang sejarah PMR, manfaat PMR, cara menjadi anggota PMR, dan yang kedua yaitu materi yang PBB. PBB itu mencakup tentang menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat, kebersamaan, dan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Adapun materi yang ketiga yaitu materi tentang pertolongan pertama atau biasa disebut dengan materi PP, itu tujuannya adalah yang pertama menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua mencegah cacat, yang ketiga memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan, yang keempat sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Materi berikutnya yaitu perawatan keluarga atau biasa disebut dengan PK. Maksudnya di sini adalah perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri dengan menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan keluarga itu sendiri, tetapi hasilnya memuaskan. Tujuan perawatan keluarga diantaranya adalah meringankan keadaan si korban, mempercepat upaya penyembuhan, dan memperkecil penularan. Dan yang terakhir adalah membiasakan hidup sehat. Nah, materi yang kelima yaitu Sinchan atau biasa disebut ASB, Ayo Siaga Bencana. Ini adalah simulasi kita atau praktek kita tentang kesiapsiagaan bencana apabila terjadi bencana. Nah, di sini kesiapsiagaan bencana ini adalah tindakan untuk mengurangi risiko bencana yang meliputi upaya pencegahan, meminimalisir dampak bencana. Tujuannya itu adalah mengurangi tingkat risiko, mengurangi kerugian, mengurangi kerusakan, mengurangi dampak negatif bencana. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya mengantisipasi bencana serta membangkitkan kepekaan sosial menanggulangi bencana. Materi berikutnya yaitu tentang pendidikan remaja sebaya atau biasa disebut dengan PRS. Merupakan pendidik sebaya yang punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling pada teman sebaya. Tujuannya adalah untuk anggota ekstrakurikuler PMR baik yang kelas 10 maupun kelas 11 mampu menjadi konselor bagi teman sebayanya. Itulah materi-materi yang akan kita peroleh jika kalian memasuki eskul PMR Wira SMA Negeri Astana Japura. 7 prinsip palang merah. Yang pertama yaitu kemanusiaan, kedua kesamaan, yang ketiga kemandirian, yang keempat kesukarelaan, kelima kesatuan, keenam kesemestaan, dan yang ketujuh kenetralan. Adapun tribakti PMR yang harus kamu pahami juga, yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat, yang kedua berkarya dan berbakti di masyarakat, dan yang ketiga mempererat persahabatan nasional dan internasional. Ini ada beberapa foto-foto kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin. Yang pertama, ya ini adalah foto yang kalian lihat di sini adalah foto kegiatan pelantikan anggota PMR Wira baru, penyematan sal kuning. Jadi sebelum penyematan sal kuning ada beberapa tahapan. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan untuk menjadi anggota PMR,
bahwa anggota PMR itu sah menjadi anggota PMR apabila sudah melakukan tahapan. Yang pertama adalah pelantikan yang pertama, itu menggunakan pita kuning. Yang kedua, pelantikan menggunakan sal warna putih. Dan yang ketiga, ini adalah yang pelantikan gabungan, ini menggunakan sal kuning. Ini artinya sudah sah menjadi anggota PMR. Nah, foto berikutnya ini adalah foto kegiatan ketika kita melakukan praktek PP. Jadi pertolongan pertama. Ini foto-foto ini adalah kegiatan praktek pertolongan pertama. Nah, sedangkan foto ini yang tadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Astana Japura, yaitu tentang cek kesehatan yang dilakukan 2 bulan sekali khusus untuk kelas 11, yaitu cek tentang tinggi badan, berat badan, kesehatan gigi, rambut, mata, dan kuku. Nah, foto kegiatan ini yang kalian lihat di sini, ini adalah foto ketika petugas kesehatan dari Puskesmas Astana Japura memberikan penjelasan tentang pentingnya meminum obat tambah darah, ya, meminum obat tambah darah, karena obat tambah darah itu bukan berarti hanya perempuan saja yang meminum obat tambah darah, tetapi laki-laki juga paling tidak 1 minggu sekali, kaitannya dengan penyakit anemia. Nah, dalam sosialisasi ini dilanjutkan dengan minum bersama pil tambah darah. Nah, berikutnya ini adalah foto kegiatan tentang pengecekan golongan darah dan HB. Ini juga bekerja sama dengan Puskesmas Astana Japura. Ya. Nah, foto yang ini adalah foto kegiatan ketika pembagian pil tambah darah dan minum bersama, sama dengan yang tadi. Foto kegiatan ini adalah foto kegiatan donor darah rutin yang biasa dilaksanakan 3 bulan sekali. Kita bekerja sama dengan PMI Kabupaten Cirebon. Nah, manfaat dari donor darah tersebut banyak sekali manfaatnya, dan syarat-syaratnya juga ada beberapa syarat untuk menjadi pendonor, yaitu syarat menjadi pendonor yaitu apabila dicek kesehatannya dinyatakan sehat. Jadi yang pertama cek tensinya normal, HB-nya juga minimal 12,5, berat badan minimal 45 kg, usia minimal 17 tahun, ya. Jadi kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka walaupun calon pendonor darah itu ingin mendonorkan darahnya, tetap tidak bisa untuk donor darah. Dan manfaat dari donor darah sendiri itu banyak sekali, diantaranya meremajakan darah, artinya kalau kendaraan aja setiap berapa kilometer itu harus ganti oli, begitu juga dengan darah kita. Kalau kita sering donor darah, maka tubuh kita akan sehat, dan jantung kita juga semakin sehat. Banyak sekali manfaat dari donor darah, selain kita juga merasa bahagia kalau bisa menolong orang lain. Nah, foto-foto yang ini adalah prestasi PMR Wira Astana Japura 1 tahun kemarin, yaitu yang pertama itu adalah Piala KKR tingkat kecamatan Astana Japura. Jadi anggota PMR kita memenangkan juara 1 tingkat kecamatan Astana Japura dalam lomba KKR. Foto yang kedua itu adalah lomba tari cuci tangan, kita juara 2, itu juga tingkat kecamatan. Dan foto prestasi yang ketiga ini adalah juara KKR juga tingkat kecamatan, tapi juara kedua. Halo adik-adik, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat kalian yang berhasil masuk SMA Negeri 1 Astana Japura. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda Haja Lutfi tadi, bahwasannya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR memberikan banyak pengetahuan dan keterampilan yang selalu dibutuhkan, seperti mempraktekkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan dan kesehatan, tidak panik bila terjadi kedaruratan, hingga menangani pertolongan pertama pada kecelakaan untuk mencegah hal-hal yang lebih berbahaya.
Berdasarkan pengalaman kegiatan tadi, maka kami mengajak pada adik-adik untuk ikut bergabung bersama kami dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR karena akan sangat berguna dan bermanfaat untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan dan interaksi yang positif, bahkan dapat menjadi pengetahuan tambahan untuk pelajaran-pelajaran di sekolah. Jadi, apalagi yang kamu tunggu, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Eskul PMR. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.